semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Gracia Indriani dan di video kali ini aku mau ngejelasin sebenarnya apa sih itu sulfate, apa sih itu silikon, dan lain-lain. So, kalau kalian penasaran, keep on watching. Jadi kalau kalian yang nonton IG story aku di akun KriWillN, waktu itu kan aku lagi ngebahas tentang conditioner yang aku saranin ke kalian. Aku jelasin dari sampo sulfate dulu ya. Jadi sebenarnya tuh apa sih sulfate? Kalau kalian perhatiin di sampo kalian atau di sabun, kalian pasti bakal nemuin tulisan namanya sodium lauryl sulfate atau kalian juga sodium lauryl. Dan aku mau jelasin sebenarnya itu ngerusak nggak sih keriting kita? Karena kalau kalian ngikutin curly girl method atau kayak kalian baca-baca artikel luar, pasti kalau mereka tuh di natural hair community-nya avoid banget sama yang namanya sulfate dan silikon. Sulfate itu di sampo kalian tuh yang bikin samponya tuh terasa kental dan berbusa banget kalau dipakein, kayak banget, dan rasanya bersih banget. Nah itu sebenarnya thanks to sodium lauryl sulfate itu. Makanya itu kan aku waktu itu bilang ke kalian sering banget kalau kalian tuh nggak perlu keramas sering-sering. Kenapa? Karena tuh emang iya, sodium lauryl sulfate itu tuh bikin kering. Dan sampo yang aku saranin ke kalian itu kan waktu itu Natur sekarang itu udah pakai di ingredientsnya udah tercantum tulisan dia pakai sulfate. Jadi dia pakainya nggak banyak-banyak banget. Jadi pas kalian kalau lagi keramas pasti kerasa busanya tuh nggak banyak. Tapi itu udah cukup ngebersihin menurut aku. Karena aku personal suka pakai sulfate. Alasannya kenapa? Adalah karena aku kan pakai produk banyak, mulai dari conditioner, pakai minyak, dan aku rajin maskeran. Dan iya, makanya setiap aku keramas itu aku selalu pakai sampo-sampo seperti Natur dan segala macem. Ya aku sih sekarang lagi pakai Dove, kalau nggak salah, Dove sama L'Oreal. Dan lagi aku bilang ke kalian, aku nggak anti sama sulfate karena menurut aku sangat berguna untuk rambut aku dan kulit kepala aku. Toh aku keramasnya nggak sering-sering banget, jadi aku pakainya itu kayak cuman paling 3 hari sekali atau lebih. Aku kan keramas gak bisa sering-sering kecuali co-wash ya, conditioning wash, ya itu nggak apa-apa. Dan kenapa aku bilang ke kalian gak usah keramas sering-sering banget, apalagi kalian yang punya rambut wavy dan keriting, ya karena emang bisa ngedry out rambut kita banget gitu, jadi rambutnya tuh kering. Aku personal dari pengalaman aku 2 tahun ini, hampir 2 tahun sih, aku setiap hari sama natural hair aku nggak ada masalah sama produk itu. Jadi kalau di luar negeri, menurut aku ya, ini dari analisa aku ya, kenapa mereka against sama sulfate banget? Karena emang jenis tipe rambut mereka itu tuh sampai kayak namanya kinky curly gitu loh, yang tipenya tuh kering banget. Dan kalau pakai sulfate itu bisa lebih parah lagi gitu, ngedry out keritingnya, makin jadi kayak rusak gitu loh, gampang patah, gampang segala macem. Tapi kan aku yang keritingnya nggak terlalu parah dan emang aku rajin perawatan banget, ya aku sih nggak nemuin masalah sama sekali. Terus yang kedua itu adalah aku mau ngebahas silikon. Jadi sebenarnya apa sih silikon? Ini aku baca sambil baca ya, karena aku lupa inget, kadang suka blank depan kamera. Oke, kalau kalian ngikut Curly Girl Method, aku kasih linknya atau bukunya kalau kalian mau beli atau mau download PDF-nya, mungkin cari-cari online. Mereka tuh juga against banget sama yang namanya silikon. Padahal silikon itu tuh bisa ditemuin di hampir di semua produk conditioner tuh, yang bikin jadi kayak misalnya kalian lagi ditangle tuh gampang itu lagi kayak licin banget, enak banget deh. Pokoknya kayak kerasa bedanya deh kalau pakai sampo silikon atau enggak. Silikon itu tuh bikin rambut kita jadi shiny. Ini untuk semua jenis rambut ya, rambutnya jadi berkilau, nggak kusam. Pokoknya enak deh gitu, ngurangin frizziness banget untuk menurut aku. Kenapa mereka trying to avoid silicones di hair products mereka? Karena silikon itu menyebabkan build up. Aku personal lagi-lagi gak ada masalah sama yang namanya silikon. Kenapa? Karena dulu tuh aku emang pertama kali kayak pertama kali aku go natural, aku kayak mikir kan kayak gue harus avoid silikon tuh kayak bahaya banget, rambutku bisa rusak gitu. Cuman ternyata rambut aku tuh mencintai sama yang namanya silikon. Ini kalau kalian lihat rambut aku sekarang nih, ini aku lagi pakai silikon free, jadi ya frizzy gitu deh. Natural hair community di luar, mereka avoid silikon ya karena itu tadi aku bilangin kan, mereka nggak mau namanya build up gitu, jadi mereka nggak mau tuh yang namanya keramas sering-sering. Cuman aku realistis aja nih, kita di Indonesia, di Jakarta, kelembabannya tinggi banget, panas banget, dan kalau nggak keramas itu
Waduh, nggak bisa deh gue, nggak bisa. Jadi kan kalau udah keramas kan enak bersih. Nah mereka kan udaranya dingin, nggak pas sepanas kita sebenarnya. Nah makanya itu mereka jarang keramas, dan untuk nyegah build up itu mereka jarang pakai shampoo. Kalaupun pakai paling sulfate free. Tapi yang aku perhatiin mereka juga pakai sampo yang mengandung sulfat itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Mereka kayaknya juga nggak betah untuk nggak keramas gitu loh. Tapi ada kok kalau mereka yang kuat, mereka nggak keramas sebulan. Aku juga kayak sampai Gila lu hebat abis. cuman aku ya nggak bisa gitu untuk melakukan namanya tidak melakukan keramas dalam 1 bulan. Gila, itu ada apa aja di kepalaku. Ya jadi coba balik lagi ke kalian. Kalau kalian emang nggak suka atau kayak pilih-pilih masalah produk, ya kalian bisa kok avoid sulfat dan silikon. Tapi kalau aku personal, aku nggak ada masalah dengan itu gitu. Ini rambut aku sekarang, aku lagi nggak pakai silikon dan frizzy-nya agak dahsyat gitu. Kenapa aku juga nggak benci sama sulfat dan silikon adalah karena aku personal rajin perawatan juga loh. Jadi aku maskernya rajin, trimming juga rajin. Aku ya menjaga rambut aku gitu. Makanya kalian juga aku bilangin kan, harus rajin hair mask. Semoga menjawab kebingungan kalian. Should you avoid sulfate or silicone? It all depends on you. Dan plus kalau produk-produk non silicone cukup mahal ya, apalagi merek-merek luar gitu. Aku waktu itu misalnya produknya 200.000 dan ya ke atas 100 ribuan ke atas. Tapi aku juga ada satu produk andalan aku, kalau kalian tahu. Ini aku suka banget juga sama produk ini. Ini juga non silicone dan kalian bisa pakai juga, jadi ini sebagai leave-in. Ini murah banget, kayak bisa kalian temuin di mana-mana, Indomaret dan segala macam ada. Bilas dan santan gitu. Harganya juga sesuai kocek kita. Aku sih juga cheapskate ya, jadi aku kayak mahal banget, mending gue beli yang produk biasa. Ngapain kan? Aku nggak pengen kayak aku tuh ketergantungan harus beli produk mahal, beli yang eksklusif. Ya enggak lah, kalau emang rambut aku suka ya aku nggak perlu gitu-gituan. Jadi ya balik lagi ke kalian aja gitu ya. Semoga penjelasan aku barusan cukup membantu. Aku agak entah kenapa udah lama nggak filming, nggak ngomong sama kalian, jadi agak nervous hatinya. Maklumin saja. Dan kalau ada pertanyaan jangan lupa follow Instagram aku di Gracia Indriani, juga di akun, dan jangan lupa follow juga di IG Krewel Air. Itu juga aku banyak tips-tips dan produk aku sendiri, dan juga ada mau produk baru yang mau launching. Dan kalau ada promo-promo jangan sampai ketinggalan. Dan thanks for watching, subscribe to my channel, and don't forget to